dari kelompok 2 dan di video dokumenter ini kita akan bersama-sama menjelajahi salah satu peradaban paling menakjubkan dalam sejarah manusia, yakni peradaban Mesir kuno. Kelompok 2 beranggotakan Anissa, Kalista, Fatan, Kayla, Nadila, Natasha, dan juga Raffi. Yuk kita mulai perjalanan waktu ini dan temukan keajaiban yang tersembunyi di negara Mesir. Selamat menyaksikan! Peradaban Mesir kuno terletak di sebelah timur Laut Benua Afrika, membentang di sepanjang Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Wilayahnya mencakup sebagian besar wilayah yang kini menjadi negara Mesir. Sungai Nil mengalir dari selatan ke utara menuju Laut Tengah Mediterania. Secara geografis, Mesir kuno dibagi menjadi beberapa wilayah, yakni Mesir Hulu, lembah sungai di selatan, Mesir Hilir, delta sungai di utara, serta gurun barat dan gurun timur. Sistem pemerintahan Mesir kuno berbentuk kerajaan yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut masyarakat Mesir kuno, raja merupakan seseorang yang dianggap sebagai titisan dewa yang membawa sebuah karisma. Siapapun harus hormat kepada raja, bahkan ketika menghadapnya harus dengan posisi menunduk, merangkak, atau bahkan bersujud. Mesir kuno memiliki sistem pemerintahan yang bersifat absolut secara ekstrim, sehingga seluruh kekuasaan ada di tangan Fir'aun. Fir'aun adalah gelar yang digunakan untuk merujuk pada raja-raja Mesir kuno. Selain itu, pemerintah Mesir kuno juga bersifat teokrasi, yaitu mengkombinasikan agama dan juga fungsi politik. Jadi, tidak hanya menjadi seorang raja, Fir'aun juga merupakan dewa penguasa tanah dan spiritual. Raja dibantu oleh 2 orang perdana menteri dan seorang ketua bendahara dalam hal mengatur negara. Kepercayaan Mesir kuno adalah sistem keyakinan yang kompleks dan kaya yang menjadi pondasi bagi peradaban mereka selama ribuan tahun. Secara garis besar, kepercayaan ini bersifat politeisme, yaitu keyakinan terhadap banyak dewa dan dewi, dan ada beberapa aspek penting dari kepercayaan Mesir kuno seperti 1. Politeisme dan pemujaan dewa. Masyarakat Mesir kuno memuja ratusan dewa dan dewi yang diyakini mengendalikan berbagai aspek alam dan kehidupan. Para dewa ini sering digambarkan dalam wujud zoomorfik berupa hewan atau antropomorfik berupa manusia. Masing-masing dewa memiliki peran dan domain yang berbeda, seperti dewa matahari, dewa kesuburan, dewa perang, dan sebagainya. 2. Konsep kehidupan setelah kematian. Konsep kehidupan setelah kematian ini dipercaya masyarakat Mesir kuno bahwa setelah meninggal, jiwa disebut Ka dan Ba akan melakukan perjalanan ke dunia bawah atau Duat. Di sana, jiwa akan diuji penimbangan jantung oleh para dewa, weighing of the heart. Jantung orang yang meninggal diletakkan di timbangan, di sisi lain diletakkan bulu dewi kebenaran atau Ma'at. Jika jantung lebih ringan dari bulu, artinya orang tersebut berhati murni dan diizinkan hidup abadi. Sebaliknya, jika jantung lebih berat, itu berarti orang tersebut penuh dosa dan akan dimakan oleh monster atau amit. Selama berlangsung, proses mumifikasi dilakukan untuk menjaga jasad agar jiwa dapat kembali dan mengenalnya, sehingga bisa melanjutkan hidup di alam baka. Terakhir, masyarakat Mesir kuno juga menganggap hewan-hewan tertentu sebagai perwujudan atau simbol para dewa seperti kucing atau bastet, ulang atau horus, dan kubang skarab atau kepri. Benda-benda seperti jimat atau amulet juga dianggap memiliki kekuatan gaib yang memberikan perlindungan bagi yang hidup maupun yang telah meninggal. 1. Matematika dan geometri. Matematika dan geometri ini biasanya digunakan untuk mengukur tanah atau membangun piramida. 2. Astronomi. Astronomi ini menggambarkan kalender 365 hari berdasarkan pergerakan bintang dan matahari, dan digunakan untuk memberitahu mereka kapan akan diadakan upacara untuk dewa bulan Khonshu. 3. Kedokteran. Pengetahuan anatomi melalui praktik mumifikasi, penggunaan herbal dan jimat untuk pengobatan. 4. Teknologi konstruksi. Teknologi ini menggunakan teknik pemindahan batu besar untuk membangun piramida dan kuil. 5. Sistem irigasi.
Sistem ini menggunakan saluran air dari Sungai Nil untuk pertanian. 6. Tulisan hieroglif. Tulisan hieroglif adalah simbol-simbol yang digunakan sebagai tulisan. Masyarakat Mesir kuno menggunakan huruf paku yang biasa ditulis dalam bulu papirus atau memahatnya pada batu. Bahan tinta yang digunakan terbuat dari campuran air dengan jelaga atau mineral berwarna. 6. Transportasi. Masyarakat Mesir kuno menggunakan beberapa jenis perahu untuk melakukan pelayaran dan perdagangan. Satu, matematika. Orang Mesir kuno mengembangkan konsep dasar matematika seperti pecahan dan perhitungan rasio. Mereka juga mengembangkan sistem penghitungan desimal dan konsep yang menjadi dasar geometri modern. 2. Astronomi. Bangsa Mesir kuno memiliki pemahaman mendalam tentang astronomi yang memungkinkan mereka mencapai kemajuan dalam bidang teknik dan arsitektur. Mereka mengembangkan kalender 365 hari yang akurat, yang menjadi dasar bagi kalender Gregorian yang digunakan saat ini. Pengamatan astronomi mereka juga membantu mereka dalam menentukan waktu banjir tahunan Sungai Nil. 3. Kedokteran. Mesir kuno dikenal dengan praktik bedah dan penggunaan berbagai tanaman obat untuk mengobati penyakit. Pengetahuan medis mereka dicatat dalam teks-teks kuno seperti Papyrus Ebers. 4. Arsitektur. Prinsip-prinsip desain dan rekayasa Mesir kuno seperti piramida telah memengaruhi struktur di seluruh dunia. Mereka mengembangkan teknik konstruksi yang canggih termasuk penggunaan rem dan tuas untuk membantu pembangunan. 5. Pertanian. Orang Mesir kuno mengembangkan sistem irigasi yang kompleks untuk mengalirkan air dari Sungai Nil ke ladang mereka. Mereka juga menggunakan bajak yang merupakan penemuan penting dalam sejarah pertanian. 6. Sistem tulisan dan bahasa. Hieroglif, sistem tulisan Mesir kuno, adalah salah satu sistem tulisan tertua yang menggunakan simbol untuk mewakili suara dan ide. Hieroglif digunakan untuk merekam peristiwa sejarah, transaksi dagang, dan teks religius. 7. Seni dan kerajinan. Orang Mesir kuno dikenal sebagai pengrajin terampil, termasuk pembuat kaca dan pandai emas. Mereka juga dikenal sebagai yang pertama mengadopsi bentuk seni yang dapat dikenali seperti melukis, mengukir, dan memahat. 8. Teknologi. Orang Mesir kuno menemukan beberapa mesin sederhana seperti rem dan tuas yang membantu proses konstruksi. Mereka juga mengembangkan kertas papirus dan tembikar yang diproduksi secara massal dan diekspor. Melalui dokumenter ini, kita belajar bahwa kemajuan suatu peradaban tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan semangat belajar yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mesir kuno mengajarkan kita tentang pentingnya ilmu pengetahuan, seni, dan keyakinan dalam membentuk identitas suatu bangsa. Dengan memahami sejarah, kita tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi juga membangun masa depan yang lebih bijak dan beradab. Terima kasih karena telah tonton sampai akhir, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!